Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom, salam sukacita bagi setiap kita. Mari bersama kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersatu, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam saat ini. Dan kiranya biarlah dari tempat kita masing-masing kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan, kami rindu membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menaikkan syukur kami hanya bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang membawa syukur kami hanya kepada Yesus.
syukur kami bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu, ya Allahku, ya Yesusku. Kami naikkan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu, Allahku yang ajaib, Engkau mulia. Kami sembah Engkau selamanya. Tiada yang seperti-Mu. Ya Ralamasi, ya Ralabaralamo. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau yang bertahta. Engkau mulia dan ajaib. Kiara labara-labara-lamase, kiara labasi, kiara labara-labara-lamo. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
apapun keadaan hidup kami, Engkau yang selalu datang dengan kasih setia-Mu, memberikan ketenangan, memberikan sukacita bagi setiap kami. Dan biarlah sukacita itu selalu terus menjadi milik bagian hidup kami, Tuhan. Dan kami mau selalu terus menyembah Engkau, memuji-muji nama Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Dan kami percaya kekuatan Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi datang menyembah Engkau, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing naikkan syukur, naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus. Kiara lawasi, kinayara lawasi, kiara lawasi, kiara lawasi, kiara. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus yang kudus, Kau ajaib. Kiara labara lamase, kiara lamas, kiara labara labata, kiara lamas, kiara lamas, kiara labara. Kiara lamas, kiara lamas, kiara labara lamas, kiara labara. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan mulai masuk ke dalam ibadah doa malam. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas firman Tuhan dengan lebih mendalam. Dan oleh karena itu izinkan saya juga kembali berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur.
Kami mau membuka diri kami Tuhan untuk mengetahui apa lagi yang harus kami lakukan, khususnya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang rindu berdoa dan memahami betapa pentingnya doa dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian Tuhan, kami boleh semakin tahu bagaimana kami dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan belajar firman hari ini. Dan saya mau mencoba untuk mengambil firman Tuhan dengan satu judul, bersyukur atas pemulihan Tuhan. Bersyukur atas pemulihan Tuhan. Sering kali di dalam kehidupan kita dapat pemulihan dari Tuhan. Ya mungkin kita pernah bersyukur dan kita juga bersyukur. Tetapi benar gak sih bersyukur yang Tuhan inginkan kita lakukan itu adalah bersyukur yang mendalam dari hati kita? Ada kalanya kita bersyukur, oh ya Tuhan terima kasih, bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tapi benar gak ini dari dalam? Oleh karena itu hari ini kita mau belajar dari 1 Samuel 2 ayat 1. Ya, kita baca dulu 1 Samuel 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya rindu untuk kita mengajak bersama-sama melihat dulu ada kata yang menarik. Lalu berdoalah Hana. Lalu berdoalah Hana. Mungkin Bapak Ibu pernah membahas atau dibahas dalam firman ini, tapi seizinkan saya untuk membahasnya sekali lagi. Ada hal yang menarik di sini, dikatakan lalu berdoalah Hana. Hana sudah mengalami pertolongan Tuhan dan dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ini dia berdoa. Dia mengungkapkan rasa syukur karena pertolongan dan pemulihan Tuhan atas dirinya. Kita tahu di dalam 1 Samuel 1 sampai dari ayat 1 sampai 28 ada cerita bagaimana dia sudah berdoa berkali-kali belum dijawab Tuhan, tapi tepat pada waktunya, waktu dia berdoa dia bertemu dengan Nabi Eli atau Hakim Eli pada saat itu dan akhirnya dia mendapatkan persetujuan atau pemenuhan daripada Tuhan. Ungkapan syukur Hana itu dia tunjukkan setelah dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dia hamil, dia melahirkan, dan kemudian setelah lama jawab doanya tidak dijawab-jawab. Dan pada saat dia mendapatkan jawaban doa, dia tidak berhenti berdoa. Dan akhirnya setelah Tuhan jawab, dia kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, harusnya apa yang dilakukan oleh Hana ini dilakukan oleh kita, jemaat kemah pemulihan. Adakah rasa bersyukur itu ada dalam kita? Kita sudah mengalami pemulihan, kita sudah mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan kita mungkin sudah mengalami hal-hal di dalam kehidupan kita yang akhirnya membawa kita kepada pemenuhan jawaban atas doa-doa kita. Pertanyaannya, sudah enggak kita mengucapkan syukur dan kembali kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih kita? Atau akan menjadi seperti apa yang digambarkan di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Kita baca lagi Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu ini adalah cerita atau gambaran yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang ke-10 orang kusta yang mengalami sakit kusta. Lalu kemudian di dalam kehidupannya mereka tahu tentang Yesus. Mereka datang sama Yesus dan 10 orang kusta ini berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Apa yang kalian mau? Kami minta sembuh Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas mengatakannya seperti kepada apa yang tertulis di dalam kitab Taurat yang menyatakan kalau seseorang sudah sembuh mereka harus kembali kepada imam untuk diperiksa. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam.
Di tengah perjalanan 10 orang kusta ini tahu bahwa mereka sembuh. Ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik dikatakan dia adalah seorang Samaria. Lihat, kesengsaraan seringkali membuat mereka bisa bersatu. Padahal orang Yahudi dan orang Samaria seringkali tidak bisa bersatu. Tapi pada saat menghadapi kusta mereka datang bersama-sama kepada Tuhan. Mereka bisa jadi satu tuh. Kan lucu kan posisinya. Pada saat penderitaan kita ini bisa bersatu. Tapi pada saat kita mengalami kehidupan yang normal-normal. Seringkali kita nggak menganggap diri kita menjadi satu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sangat menyedihkan. Tapi hari ini kita nggak bahas itu. Kita bahas tentang betapa setelah mereka mendapatkan kesembuhan, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur sambil memuliakan Allah. Pak, apakah mereka salah yang 9? Tuhan gak ngomong tentang salah tidak salah, Tuhan cuma bilang, ya kemana yang 9? Kok gak mengucap syukur kepada Allah? Karena apa? Ada orang-orang yang punya alasan, loh kan Tuhan sendiri yang suruh mereka pergi ke imam. Kan Tuhan sendiri yang suruh bilang pergi ke sesuai dengan hukum Taurat. Tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam untuk menunjukkan bahwa engkau sudah pulih. Tuhan juga gak cabut pemulihan yang mereka dapatkan daripada Tuhan. Tuhan cuma mau tahu adakah kita ini bisa mengungkapkan rasa syukur kita kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Adakah kita mau kembali dan menikmati dengan rasa ucapan syukur karena kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, kamsyacu, matur suwun, Gusti. Kita harus katakan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Hana. Hana datang dengan berdoa dan dia mengungkapkan rasa syukur. Adakah jemaat kemah pemulihan kembali kepada Allah, kembali kepada Yesus dan menyatakan Tuhan terima kasih. Atau mungkin seperti 1 orang lagi kita akan bisa melihat di dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat 41 sampai 43. Lukas 7 ayat 41 sampai 43 demikian firman Tuhan. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat lagi situasi di mana Tuhan Yesus datang kepada seorang yang bernama Simon. Dia datang ke rumahnya. Seperti biasa sudah betul ada dalam keluarga atau adat Yahudi. Di depan rumah pasti ada yang berproses pencucian kaki. Tapi kemudian di dalam perjalanannya pada saat Yesus lagi sedang mengobrol-ngobrol. Ada perempuan yang berdosa yang menangis. Dan tangisannya itu membasahi kaki Yesus dan dia lap dengan rambutnya. Dan akhirnya muncul perkataan yang tadi kita baca sama-sama. Yesus bertanya kepada tuan rumah yang bernama Simon. Simon, ini ada 2 orang yang menghadapi hutang. Yang satu 500 dinar, yang satu cuma 50. Tapi karena mereka nggak sanggup, mereka akhirnya dihapuskan hutangnya. Yang mana yang akan merasakan rasa syukur itu? Simon ngomong ya pasti yang banyak duitnya atau yang berasa mendapatkan hutangnya dibayar lebih banyak. Hal yang wajar logis. Hutang banyak pasti akan merasa aduh bersyukur sekali. Yang hutangnya cuma 50 ya terang aja cuma 50. Ya dibayar nggak dibayar meskipun aku nggak bisa bayar ya oke ya sudah terima kasih selesai kayak begitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari apa yang disampaikan di dalam Lukas 7 ayat 41 sampai 43 ini makanya kita bisa datang ke dalam situasi tanya. Adakah pada saat kita merasa syukur atau menyampaikan rasa syukur kita itu karena kita merasakan betapa berharganya pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak? Contoh yang kita jelas alami di dalam 1 Samuel 2 tadi kan sudah disebutkan. Bahwa Hana yang tadinya tidak pernah mengalami
melahirkan, dia akhirnya bisa melahirkan. Dan kita tahu ceritanya dia bisa melahirkan tidak hanya cuma Samuel. Dia mendapatkan kesempatan lebih daripada Tuhan. Sehingga rasa syukurnya itu begitu mendalam dan dia mau tunjukkan kepada Tuhan betapa dia bersyukur kepada Tuhan. Atau kita hanya merasakan rasa syukur yang berbeda. Ini kan sudah biasa, Tuhan kan sudah memang harus memberikan pertolongan pada saya. Ya Tuhan memang sudah memberikan dan memberitahukannya kepada saya pertolongan yang seperti biasa. Ya sudah wajar lah, Tuhan Yesus memang sudah harus menolong saya. Bukankah firman Tuhan mengatakan Tuhan yang akan menolong saya? Betul. Tapi pertanyaannya, kemah pemulihan, di mana engkau? Adakah rasa syukur yang muncul itu benar-benar kita datang atas pemulihan Tuhan yang luar biasa itu? Atau kita menganggap itu adalah hal yang sudah sepatutnya Tuhan berikan pada saya karena saya cinta kepada Tuhan Yesus, maka wajar Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus harus memberikan pertolongannya pada saya dan saya cukuplah mengucapkan syukur yang biasa-biasa saja. Hubungan kita dengan Tuhan akan menunjukkan seberapa dalam rasa syukur kita kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan yang begitu besar itu. Kalau kita merasa seperti yang hanya utang 50 dinar, ya kita akan bilang Tuhan terima kasih. Tapi kalau kita merasa hutang kita 500 dinar, hutang yang Tuhan berikan pada kita atau istilahnya pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu luar biasa, maka rasa syukur itu pasti kita ungkapkan dengan lebih luar biasa. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji tahu Tuhan, tahun ini gereja Betani Kemah Pemulihan menjadikan ayat ini sebagai tahun rahmat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan ayat ini menjadi dasar di dalam pelayanan di tahun 2023 ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pertanyaannya, kalau sudah dijawab, adakah kita lupa bersyukur pada Tuhan? Perjalanan sudah hampir masuk kepada bulan yang kelima. Adakah rasa syukur itu, adakah rasa pemulihan itu, adakah ayat ini sudah berlaku di dalam kehidupan kita? Jemaat Kemah Pemulihan. Adakah Tuhan menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa dia sudah bergerak dan menyatakan betapa dia cinta kepada Bapak Ibu? Nah, pada saat seperti ini adakah kita memberikan jawaban, respon sama seperti Hana, sama seperti perempuan yang berdosa yang diampuni oleh Tuhan, dia menangis di kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya? Adakah kita benar-benar mengungkapkan rasa syukur itu dengan luar biasa ke hadapan Tuhan karena kita menyadari bahwa kita memang seharusnya bersyukur atas pemulihan Tuhan yang berlangsung? Saya nggak bisa jawab. Bapak Ibu yang bisa jawab. Adakah engkau atau kita semua sudah bersyukur atas pemulihan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Pak, saya belum mengalami pemulihan secara tuntas, Pak. Iya, tapi sudah bersyukur belum? Seringkali pada saat kita bersyukur, Tuhan akan memberikannya dengan lebih lagi pemulihan terjadi. Tapi pada saat kita mengalami pemulihan dan kita menganggap hal itu biasa-biasa saja, ya sudah, kita cuma menikmati pemulihan seperti itu. Padahal Tuhan rindu untuk memulihkan kita sampai kepada kesudahan. Dia yang sudah memulai, pasti dia akan mengakhiri. Kalau dia sudah memulai dengan pemulihan, maka dia akan melakukan pemulihan itu sampai tuntas selesai. Terserah Bapak Ibu, adakah jemaat Kemah Pemulihan ingat kepada Tuhan atau tidak?
Inti dari firman hari ini, adakah kita mau kembali kepada Tuhan, menyatakan aku bersyukur Tuhan karena pemulihan yang Engkau berikan padaku ini Tuhan sudah aku nikmati. Atau kita menjadi orang yang sama seperti yang diingatkan oleh Musa di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kitab Ulangan adalah kitab di mana Musa mengingatkan kembali tentang apa saja yang Tuhan sudah kerjakan, apa saja yang harus dilakukan oleh bangsa Israel pada saat bangsa Israel nanti akan masuk ke dalam ke tanah Kanaan. Dan di Ulangan 8 ini Musa mengingatkan kepada orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk mengingatkan, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekuasaanmu sampai engkau bisa mendapatkan hal seperti yang sekarang ini. Tetapi karena Tuhan Allahmu yang memberikan kekuatan dan yang untuk memperoleh kekayaan, karena Tuhan memberikannya untuk mengingatkan perjanjian dan dia mau menepati perjanjian dengan nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari ayat ini sebenarnya kita bisa belajar betapa sering kita menganggap bahwa saya bisa kaya, saya bisa dapat semuanya, pemulihan sudah terjadi di dalam kehidupan saya kok yang bisa membuatnya. Otak saya kok, bisnis saya kok, cara pengajaran saya kok, cara manajemen saya kok yang membuat saya bisa seperti ini. Anak saya bisa seperti ini ya karena saya kok. Orang tua saya bisa layani dengan baik karena saya kok. Sering kali kita memusatkan perhatian dan kita sering kali mengabaikan kalau bukan Tuhan yang membawa kita pada kekayaan sekarang ini, maka kita belum tentu bisa mendapatkan kekayaan itu. Dan hari ini saya rindu untuk mengingatkan kepada jemaat Kemah Permulihan, adakah kita mengingat bahwa Tuhanlah yang membuat kita bisa menikmati pemulihan, bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan kehidupan yang baik, bisa mendapatkan pelayanan Tuhan dengan luar biasa, bisa membuat kita punya keluarga yang baik dan sebagainya. Adakah kita benar-benar memahami bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya itu terjadi? Bukan hebatnya kita, bukan pintarnya kita, bukan karena segala sesuatu yang ada pada kita. Bukan karena orang tua kita, bukan karena mertua kita, bukan. Tetapi Tuhan inginkan kita menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Adakah Kemah Permulihan menyadari dan bisa ngomong, Tuhan, aku berterima kasih. Aku bersyukur Tuhan. Kamsiacu kata bahasa Mandarinnya. Terima kasih Tuhan, aku sudah mendapatkannya. Adakah kita bisa bersyukur seperti itu? Sama seperti Hana yang kembali kepada Tuhan karena dia sudah mendapatkan pertolongan yang luar biasa. 1 Samuel 2 ayatnya yang pertama. Mari kita pelajari sekarang. Kita pelajari kata-kata yang disampaikan oleh Hana di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ayat ini dulu yang kita mau bahas. Kalau tadi ayat pertama kita baca karena dia berdoalah Hana, karena mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dia mau datang dan dia mau mengucap syukur dan dia berdoa kepada Tuhan.
Kita bahas sekarang isi daripada doa Hana. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ini satu ungkapan yang Hana sampaikan betapa dia mau mengingatkan dirinya. Dan dia mau mengingatkan kita semua, Betani Jemaat Kemah Pemulihan. Kalau dia bisa mendapatkan semuanya itu, dia bersuka cita, dia bawa kehidupan dia, bawa tanduk kekuatan dia ditinggikan, itu karena pertolongan Tuhan. Harus disadari siapa yang bisa bikin hamil. Siapa yang bisa membuat dia bisa melahirkan anak. Oh, anak kok pada saat itu dia posisinya dikatakan mandul kok. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan menjawab doanya. Hana akhirnya bisa melahirkan anak. Dan oleh karena itu Hana mengingatkan dirinya bahwa semua karena Tuhan dan pertolongannya sehingga dia bisa bersukaria. Dia bisa bersuka cita. Kalau dikatakan di dalam ayat selanjutnya, mulutku mencemoohkan musuhku, padahal dikatakan yang sesungguhnya. Dari ayat yang saya bahas itu, dia katakan bahwa dia tadinya yang selalu dicemooh. Mandul, kamu gak bisa apa-apa, lebih banyak, lebih penting untuk yang mendapatkan lain. Kamu kan mandul, kamu kan gak bisa apa-apa. Tapi justru karena Tuhan, dia yang tadinya dicemooh, sekarang dia bisa mengatasi mulut musuh-musuhnya. Itu bahasa aslinya yang dikatakan bahwa mulutku mencemoohkan musuhku, itu artinya dia yang tadinya dicemooh. Dia akhirnya bisa mengunci mulut-mulut musuhnya. Yang tadinya dikatakan dia itu mandul dan sebagainya. Buktinya aku sudah Tuhan bukakan toh. Dan akhirnya musuh-musuhnya menjadi diam. Dan dia bisa mengatakan, aku mendapatkan sukacita karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari ingatkan diri kita. Mari kita bersyukur. Kalau kita bisa bersukacita sekarang karena pertolongan Tuhan. Karena kita bersukacita dan bisa mendapatkan segala sesuatunya. Itu karena Tuhan baik kepada kita. Layak kita bersyukur. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang tadinya dicemooh oleh orang-orang lain. Tapi justru karena pertolongan Tuhan. Sehingga kita bersukacita dan kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah membungkam mulut-mulut orang-orang itu. Dan apa yang dikatakan di dalam Yesaya tadi kita nyatakan bahwa Tuhan memulihkan kita, memegang tangan kita dengan tangan yang penuh dengan kemenangan. Sehingga kita tidak menjadi malu lagi. Allah gak senang lihat anaknya malu. Dan Allah rindu untuk membawa kita kepada pemulihan yang luar biasa. Kita lihat lagi yang di ayat yang kedua. 1 Samuel 2 ayatnya yang kedua. Perhatikan dengan jelas. 2, 3. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menarik ayat ini. Karena Hana katakan itu dengan luar biasa dan mengakui Tuhan itu seperti apa. Dia di ayat pertama menyampaikan bahwa kalau dia bisa seperti sekarang ini karena Tuhan. Dan Tuhan yang seperti apa digambarkan di ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana mengakui siapa Tuhan buat dirinya. Dikatakan bahwa Hana itu menganggap sebagai Tuhan yang kudus. Kalau Tuhan yang kudus, dia harusnya layak disembah. Dikatakan lagi lebih lanjut oleh Hana. Hana mengatakan dia sebagai satu-satunya. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Maka seharusnya itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau menyembah Tuhan, jangan juga menyembah yang lain. Hana rindu untuk mengingatkan dirinya, aku tidak boleh menyembah yang lain. Hanya ada Tuhan yang esa, yang dikenal di dalam Tuhan Yesus. Adakah Bapak Ibu sudah sampai di situ? Dan yang ketiga dikatakan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Karena apa? Dia menyadari, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah gunung batu.
tempat dia bersandar, tempat dia beristirahat, tempat dia mengadu, tempat dia mengatakan segala sesuatu pada saat orang-orang jauh daripada dia. Dari 3 hal ini seharusnya kita bisa belajar. Adakah jemaat kemah pemulihan menyembah Yesus, mengagungkan Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus? Dia yang sudah rela mati di kayu salib, dia yang sudah berani dan menyerahkan dirinya untuk dikorbankan, dan dia sudah memberikan segala sesuatunya untuk kita. Adakah kita tetap mau bersyukur pada dia dan dia menempatkan dia sebagai yang layak disembah? Cuma Bapak Ibu saja yang tahu. Adakah kita sudah menempatkan Yesus dalam posisi yang sesungguhnya? Dia layak disembah. Satu-satunya yang harus disembah oleh kita. Dan yang kedua, adakah kita sudah menempatkan dia yang paling tinggi di dalam hidup kita? Ataukah kita masih menganggap ada yang lain kok. Kalau Tuhan gak bisa ya aku masih bisa pakai yang lain kok. Kalau Tuhan gak mau jawab aku ya aku masih punya kekayaan kok. Kalau Tuhan gak bisa jawab ya aku juga bisa pakai kepintaranku kok. Kalau aku gak bisa di Tuhan jawab juga aku masih bisa pakai cadangan yang lain kok. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu gak pernah menyadari cuma dia satu-satunya yang harus kita sembah. Cuma dia satu-satunya yang bisa nolong kita. Cuma dia satu-satunya yang bisa membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan yang ketiga, adakah kita menjadikan dia sebagai sandaran kita? Adakah dia benar seperti Hana katakan dia adalah gunung batu kita? Adakah kita jadikan dia sebagai tempat perlindungan kita, tempat kita beristirahat? Kalau kita sudah gak sanggup, adakah kita punya tempat di mana kita ini menjadikan dia sebagai tempat kita menghadapi masalah-masalah dan kita mendapatkan pertolongan? Hana mengajarkan kepada kita, ayo bersyukur. Kita sudah dapat pemulihan kok. Pak, saya belum dapat tuntas. Imani bahwa Tuhan akan sudah selesaikan. Dan kita sudah menikmati penyelesaian itu. Tuhan akan tuntaskan. Tapi kita mau bersyukur enggak? Sama seperti orang kusta yang Samaria itu. Dia sudah dipulihkan, sudah. Kembali kepada Allah, pulih. Dan akhirnya dia menikmati pemulihan 2 kali lipat. Bukan hanya di hadapan para imam. Tapi di hadapan Tuhan juga dia mendapatkan kesembuhan secara rohani. Sampai sejauh mana Betani pemulihan, kemah pemulihan? Adakah kita bisa bersyukur sama seperti Daud bersyukur di dalam Mazmur 30 ayatnya yang ke-12 dan 13. Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jemaat kemah pemulihan. Lihat bagaimana Raja Daud mengatakan atau Daud pada saat itu mengatakan nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Bukankah kita ini sudah selamat dari bahaya? Dan Daud mau mengajak kita untuk bukankah kita ini yang tadinya meratap sudah berubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabung yang tadi kita pakai sudah diganti oleh Tuhan dan pinggang kita yang tadinya lemah. Tuhan ikat dengan sukacita, tanda bahwa kita sudah mendapatkan kekuatan daripada Allah. Masa kita mau diam saja? Masa kita gak mau bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan kita?
Ayat 13 mengatakan supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang yang sudah mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, harusnya mulutnya gak terkunci. Harusnya benar-benar kita menganggap dan menyadari bahwa kita ini mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan seharusnya jiwa kita menyanyi, mengungkapkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan kita harusnya gak bisa berdiam diri. Dapat lotre mungkin kita bisa berdiam diri. Dapat lotre yang besar jumlahnya mungkin kita harus berdiam diri. Kalau enggak nanti banyak orang-orang yang akan mencoba berusaha diri menikmatinya. Dan menganggap diri kita, oh apa kabar Pak? Oh, bukankah kita ini teman dan bla bla bla. Mungkin. Tetapi kalau kita mendapatkan syukur daripada Tuhan, pemulihan daripada Allah, seharusnya mulut kita ini tidak kita pakai untuk berdiam diri. Nyanyi, ungkapkan syukur, sampaikan rasa syukur kita. Bahkan dikatakan Tuhan Allahku untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kesaksian yang baik adalah kesaksian yang kita ungkapkan karena Tuhan sudah berbuat sesuatu kepada kita. Kalau kita ini menyadari bahwa kita ini sudah dipulihkan sama Tuhan, apa salahnya sih ngomong sama Tuhan? Tuhan begitu baik ya, saya sudah dipulihkan. Oh Tuhan sudah baik ya. Tapi jangan diulang-ulang dari yang dulu-dulu. Seringkali orang lain menjadi bosan mendengar doa kesaksian kayak kita karena kita selalu mengungkapkan yang lama. Yang baru dong, yang grace dong. Oh Tuhanku sudah nolong aku kemarin jadian yang gitu. Coba nikmati, bagikan. Maka rasa syukur itu kan kita bisa sampaikan kepada orang-orang. Betapa Tuhan yang kita sembah. Dan misalnya pada saat kita merasakan Tuhan mungkin buat orang lain itu hanya hal yang sepele. Dan buat kita itu hal yang luar biasa. Aku kemarin tuh hampir saja nabrak. Dan ban mobilku pecah dan sebagainya. Hampir aku kecelakaan. Syukur pada Tuhan. Tuhan bereskan semuanya dan Tuhan berikan itu. Dan mungkin di hadapan orang-orang, itu mah biasa saja. Tapi kalau kita sampaikan itu dengan rasa syukur yang berbeda. Orang akhirnya tetap melihat ini sebagai puji Tuhan. Kita mendapatkan pertolongan. Rasa syukur seperti ini dan ungkapan rasa syukur seperti ini seharusnya kita bagikan kepada orang-orang untuk membawa mereka juga mengakui dan mengucap syukur. Sehingga kemah pemulihan tempat di mana kita menyembah Tuhan ini jadi penuh. Jadi orang semangat untuk datang ke tempat ini. Kalau orang lain, kalau Pak Tantra ini mendapatkan pemulihan, masa aku gak dapat pemulihan? Aku juga rindu untuk mendapatkan pemulihan dan aku mau bergereja di tempat ini. Gitu. Semangat untuk menyampaikan kepada Tuhan bahwa ada pemulihan di tempat ini, ada rasa syukur di tempat ini, dan ada rasa di mana kita boleh mengungkapkan dengan rasa yang besar betapa Tuhan Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Amin. Cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau belajar mengucap syukur Tuhan atas pemulihan-pemulihan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai lidah bibir kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Kalau Hana bisa, kalau perempuan yang berdosa itu bisa, kami pun juga rindu Tuhan untuk boleh mengungkapkan rasa syukur kami karena pertolongan dan pemulihan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, bawa kami untuk semakin memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Gembala Senior Bapak, untuk terus Tuhan ada di dalam tangan pengasihan-Mu dan Kau pimpin Tuhan untuk boleh memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan para pemimpin dan para pelayan yang ada Engkau sertai dan bawa semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa kasih, daripada Tuhan Yesus dan pertolongan daripada Roh Kudus sudah Engkau berikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik yang ada di Madiun maupun ada di tempat lain Bapa. Biarlah Tuhan semuanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sikap pada ramaya rama, kira ramata sikap pada ramaya kira rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.